Bangun tidurku terus syuting. Tumpahan. Ya jadi Poco baru aja belum launching malah ya. Mau nge-launching smartphone murah ya. Ini harganya katanya sih sejutaan ya. Langsung di unbox terus aku hands on ya. Konon doi pakai chipset yang sangat anti mainstream. Ya, lama nggak unboxing ya. Dan sekarang ada si Poco C40. Ini kayaknya smartphone low end ya, atau mid end. Aku belum melihat speknya sih. Ini bakal launching bentar lagi ya. Harganya aku juga belum tahu nih berapa. Ya, speknya kayak gini ya. Baterainya gede. Layarnya 13 MP. Chipsetnya pakai apaan nih? Tidak ada keterangannya. Langsung dibuka ya. Asik. Lama nggak kletek ya. Kletek dulu. 1, 2, 3. Oh yeah. Belakangnya mengingatkanku pada smartphone Poco yang itu ya. Lupa aku namanya. Ini ada teksturnya. Ini, sekilas kayak ini ya, kayak leather ya. Cakep juga. Depannya dikeletek. Kamu siap? Jos. Ada SIM ejector. Ya, dan kayak biasa ada ini itu anu ya. Dapat stiker. Lumayan ya. Kabel USB to USB-C pasti ya. Ya, bener. Sama ada charger. Oke, dihidupin terus di setup ya. Hidup. Oke. Ini plastik ya. Plastik samping-sampingnya. Desain bagian depan ya kayak smartphone pada umumnya. Ini proses setupnya lambat ya. Dari tadi loading app nggak kelar-kelar. Tinggal boker aja beli ya. Nah, akhirnya rampung juga ya setupnya. Oke, tampilannya kayak gini ya wallpapernya. Wallpapernya kudu diganti nih. Kurang eye gesem ya. Dan langsung aku ganti wallpaper sama iconnya aku kecilin ya, karena tampilan defaultnya kurang harmonis ya, nggak estetik. Kalau sekarang kan udah cakepan. Jadi selain wujud bagian belakangnya yang cukup cakep, chipsetnya doi menarik perhatianku. Ini pakai chipset JLKey JR510 fabrikasi 11 nanometer. JLKey. Ya, aku baru denger ya merek kayak gitu ya. JLKey kepanjangannya apa sih? Ada yang tahu? Enggak ya. Dan aku googling ternyata ini merek Cina ya. Jadi JLKey merupakan perusahaan joint venture ya dari Cina Capital, Cina Local Chipset Design House, dan Qualcomm yang fokus ngembangin 4G mobile chipset dan IoT. Aku benchmark Antutu skornya segini ya. Ini skor yang biasa hadir di smartphone kelas entry level zaman now sih. Ya kurang lebih performanya mungkin sekelas Snapdragon 450 atau mungkin MediaTek Helio G35 kali.
Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok nggak pakai chipset yang lebih mainstream, yang lebih terkenal macam Snapdragon atau mungkin MediaTek? I don't know ya. Aku nggak mau berasumsi yang aneh-aneh ya, atau mungkin menggiring opini segala macam, atau bahkan sok tahu ya. Mungkin GLQ mampu menawarkan sesuatu yang lebih good value, atau mungkin chip shortage masih berlangsung. Kan malah jadi sok tahu ya. Sebagai gambaran performa real life, aku tes 2 game favoritku ya. Wild Rift pada opsi grafik best performance 60 fps, FPS-nya kurang lebih stabil di angka 40-an. Jarang banget nyentuh 60 fps ya. Kemudian Apex Legends optimalnya di grafik quality smooth dan opsi frame rate high. Pada opsi ini frame rate-nya cuma nangkring di kisaran 30 fps. Biasanya kan kalau high itu di 40 fps ya. Dan di game ini, di game Apex Legends sering juga muncul stutter ya, dan overall kurang nyaman dimainin. Cuman Wild Rift aja yang menurutku lebih mendingan lah performanya ya. Good news-nya adalah peningkatan suhunya termasuk adem ya. Aku buat ngegame ya mungkin baru setengah jam kali ya. Tidak terlalu panas ya. Ya hangat samar-samar lah. Dan aku ngarepnya performanya bisa di boost via game turbo ya. Biasanya kan kalau di MIUI ya, atau Poco UI. Biasanya kan ada game turbo ya. Di sini kok nggak ada ya. Aku cari-cari ya. Karena kalau pakai game turbo biasanya performanya jadi meningkat ya. Dan sektor baterai mungkin jadi daya tarik utama. Ini baterainya gede bingit ya. 6000 mAh, fast charging 18 watt. Dan berkat baterai yang gede, layarnya juga ikutan gede. Ini layarnya 6,71 inch, tapi resolusinya cuma HD+. Good newsnya, glassnya pakai Gorilla Glass ya. Nggak tahu Gorilla Glass berapa, tulisannya Gorilla Glass. Dan kameranya sampai kelupaan ya. Kalau dilihat sekilas kameranya ada 4 ya. Padahal ini cuma ada 2 kameranya. Yang satu flash, yang satu tulisan ya. Tulisan AI, ya nggak? Ini desain layout kamera yang rada cunning ya. Ada licik. Tapi aku suka sih ya. Jadi tampilannya kelihatan lebih pro ya. Dan sekarang soal harga ya, konon harganya 1 jutaan. Nggak tahu, 1 jutaan tuh mungkin 1,9 atau 1,5 atau 1,1. Tapi prediksiku di bawah 1,5 ya. Kalau bisa pas 1 juta bakal mind blowing ya, sangat murah ya. Yang entry level harga situ dapat baterai gede tentu menarik. Ya segitu aja ya unboxing sekalian hands-on si Poco C40. Masih udah nonton ya, aku mau lanjut tidur. Lalu juga IG ku sama channelku yang baru ya, Pengabdi Apple. Kalau kalian demen sama produk-produknya Apple silahkan di-sub saja. Terima kasih.